Jadi kalau kita lihat untuk Kota Metro mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Ini kalau kita lihat dari kacamata saya selaku pengamat politik yang ada Kota Metro dan juga telah menjadi satu pelaku. Kalau kita lihat di Metro ini dari berapa figur tokoh-tokoh partai itu rasanya untuk maju di dalam pilkada itu agak menjadi pertimbangan berat, akan berhadapan dengan incumbent. Nah tentu incumbent ini nanti di atas angin yang jelas dia posisinya sudah menjadi satu kekuatan tersendiri. Tetapi yang menjadi kekhawatiran saya jangan sampai nanti incumbent ini akan berhadapan dengan kota kosong. Kalau incumbent berhadapan dengan kota kosong, ini juga sangat riskan. Ya kalau saran saya emang incumbent ini kalau terjadi nanti daripada berhadapan dengan kota kosong, yang lebih baik lebih bagus menjadi satu catatan sejarah di Metro ini. Artinya incumbent ini yang lahir dan independen, ke depan nanti tahun 2024 ini kalau bisa incumbent itu dia akan bersaing dengan istrinya yang maju sama-sama di dalam pemilihan kepala daerah untuk kota Metro. Ya setidaknya ini menjadi satu catatan, jangan sampai nanti karena kalau berhadapan dengan kota kosong itu berisiko. Resikonya kalau itu menang itu tidak ada masalah, tapi kalau itu resikonya salah itu kan menjadi hal yang kurang baik. Tapi untuk bangun demokrasi kan nggak ada masalah, umpama istrinya juga maju ya untuk bersaing itu tidak ada masalah. Pak Wadi ini kan orangnya juga sangat piawi lah ya, sekarang sangat piawi. Pak Wadi sangat piawi. Beliau bagaimana bisa membangun komunikasi dengan kawan-kawan di PDIP. Itu bukan hanya di tingkat level untuk cabang, tapi langsung ke DPP ke pusat. Begitu juga di Golkar. Beliau juga pernah berkomunikasi langsung dengan petinggi-petinggi Golkar. Nah ditambah lagi dengan partai-partai yang lain. Nah tentu ini juga sebenarnya kan dalam rangka beliau mengkunci untuk beberapa partai itu supaya ada satu kekuatan yang mengarah kepada beliau. Bisa begitu juga secara dari sisi faktor yang lain juga di Metro ini daya minat dari masyarakat maupun dari tokoh partai untuk maju itu menjadi satu pertimbangan barangkali satu sisi tahu kekuatan Pak Wali yang sekarang ya yang incumbent sehingga mereka juga menjadi agak khawatir takut juga untuk berhadapan dengan wali kota yang kalau kita lihat nanti akan kita lihat kalau saya sih melihatnya bisa jadi Pak Wadi masih dengan Pak Wakil yang sekarang ya. Tapi bisa jadi juga Pak Wadi nanti dia akan dipasangkan dengan calon yang lain. Apakah dari partai politik atau mungkin dari calon yang lain. Nah ini nanti untuk menjaga hal-hal yang barangkali karena bargainingnya di partai itu kan pasti ada. Kan? Bukan hanya semata-mata mahar, tetapi juga bisa jadi kaitan dengan masalah dari figur kader yang akan untuk menjadi benar. Kalau kita lihat itu kan Metro ini kan yang jadi problemnya kita nih kacamata kita kota pendidikan loh Metro ini. Tapi kalau dalam tanda petik bahasa saya yang mungkin agak ekstrim gitu ya, kolamnya kecil, ya, tapi buayanya banyak. Itu yang jadi persoalan Metro ini. Jadi kecil pemilihnya, tetapi semua orang ingin juga bermain di situ kan gitu. Nah ini kalau kebetulan calon-calon itu dia tidak punya budget yang kuat gitu ya, ini sangat riskan. Ini menjadi persoalan sehingga tokoh-tokoh partai kita yang sebenarnya satu sisi punya kemampuan ya artinya dia bisa mengelola pemerintahan yang baik tapi satu sisi ada faktor-faktor itu tadi yang tidak akan diajak bersaing dengan incumbent.